siang, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya akan membawakan berita tentang pemilihan calon OSIS MPK pada sekolah SMA Negeri 1 Sukaraja, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya untuk mewawancarai paslon-paslon berikutnya. Warahmatullah, saya Fauzan Hanif Muzaki. Kali ini saya akan mewawancarai ketiga paslon dari pemilihan ketua OSIS di SMA 1 Sukaraja. Saya bersama paslon nomor 1. Baik, kita dari paslon nomor 1, nama saya Akbar Ramadan. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Raka Putra. Selanjutnya kita bakal memperkenalkan dari paslon nomor 2. Baik, di sini saya Muhammad Rizky Farel sebagai paslon nomor 2. Saya Isaini Fadria sebagai paslon nomor 2. Selanjutnya paslon terakhir itu paslon nomor 3 ya. Baik, perkenalkan, nama saya Radin Rosenia Rahmadin Aulia sebagai paslon 3. Perkenalkan, nama saya Ica Nur Ajija sebagai paslon 3. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Apa kesan dan perasaan Anda saat pemilihan ini? Dari paslon nomor 1 terlebih dahulu. Kesan dan pesannya itu baik, seru banget. Banyak perubahan-perubahan baru, banyak hal baru yang diterapkan di sini. Seperti kemarin debat terbuka di depan teman-teman itu sangat seru, dan experience politiknya itu terasa. Kita jadi bisa tahu dan bisa belajar bagaimana berpolitik di negara ini. Betul. Dan kesan saya juga sangat baik karena ini merupakan pengalaman pertama saya menjalankan sebagai ketua MPK di pemilihan ini. Dan pesan saya, semoga dari paslon 1 juga kita meraih kemenangan dan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan memberi pertanyaan sama terhadap paslon nomor 2. Apa kesan dan perasaan Anda saat pemilihan ini? Baik, ini juga merupakan pengalaman pertama saya mengikuti debat calon ketua OSIS MPK ini. Ya, saya berharap bisa membawa perubahan yang lebih baik, dan dengan nomor 2 kita bisa lebih baik lagi. Oke, kesan saya untuk pemilihan kali ini baik ya, karena ini merupakan pengalaman yang baru di Semanis. Kayak demokrasinya pun cukup terasa gitu dengan adanya pemilihan pemirsa umum ini. Diikuti dengan debat kemarin, banyak pengalaman dapat, dan semoga nomor 2 dapat membawa perubahan baru, membawa Semanis yang lebih baik ke depannya. Baik, saya ingin memberikan perasaannya senang. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan regenerasi yang lebih baik lagi. Lalu banyak hal-hal baru yang kita temukan kemarin, demokrasinya terasa, ada perubahan-perubahan, dan insya Allah nanti di regenerasi baru siapapun itu pemimpinnya, insya Allah dapat membawa ke SMA Negeri 1 Sukaraja yang lebih baik lagi. Nah, untuk kesan pemilihan ini sama seperti paslon yang lain, ini pengalaman pertama buat saya sendiri. Mungkin kesannya sendiri baik dan menyenangkan. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Mengapa kalian mau menjadi calon ketua OSIS? Dari Fadil dulu deh. Ya, tentu saja yang pertama, tujuan saya untuk merubah yang ada di SMA Sukaraja ini lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dan ini merupakan pengalaman saya juga. Jadi ini merupakan alasan saya utama untuk menjadi ketua MPK. Terima kasih. Saya juga ingin membawa perubahan baru dan upgrading di sekolah ini supaya Semanis semakin dikenal, Semanis SMA 1 Sukaraja ini semakin baik lagi di kancah di sekolah lain juga, di kancah luar intinya. Oke, selanjutnya ke pasangan nomor 2. Mengapa alasan kalian menjadi ketua itu kenapa? Jadi alasan saya untuk menjadi ketua adalah ingin membawa perubahan yang baru bagi Semanis, dan untuk menyempurnakan dari angkatan-angkatan yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi, dan itu merupakan alasan utama saya untuk menjadi calon ketua MPK di sini. Oke, untuk saya sendiri, kenapa saya ingin mencalonkan menjadi ketua? Karena saya memiliki inovasi-inovasi baru untuk organisasi ini. Juga saya ingin merubah ke hal-hal yang lebih baik dan berkualitas. Saya juga ingin menjadikan OSIS itu benar-benar sebagai contoh dan role model, juga meningkatkan kualitas Semanis tentunya. Nah, itu salah satu alasan saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS.
Dan untuk saya, alasan saya untuk menjadi calon ketua OSIS yaitu saya ingin memberikan perubahan kepada SMA Negeri 1 Sukaraja, di mana saya yakin saya memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut. Untuk alasan saya sendiri mencalonkan sebagai ketua MPK, yang pertama pasti melatih jiwa leadership dari diri saya sendiri. Terus untuk yang kedua, sama seperti yang lain, ingin membawa perubahan baik ke depannya bagi SMA Negeri 1 Sukaraja dan OSIS MPK-nya sendiri. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa program yang paling unggul dari kalian masing-masing? Mulai dari paslon nomor Bisa dari paslon nomor 2 terlebih dahulu, silahkan. Oke, untuk program unggulan dari OSIS sendiri saya akan mengadakan inter-meeting school, yaitu pertemuan pelajar gunanya untuk menaikkan branding OSIS juga wawasan sendiri. Jadi kita akan mengadakan webinar di sekolah ini yang diakhiri dengan pentas kayak seperti itu. Terus juga untuk bersama MPK saya akan mengadakan forum rapat rutin yang mungkin akan dijelaskan oleh MPK sendiri. Jadi di sini untuk forum rapat rutin itu kita gunanya untuk mendengarkan setiap keluhan, aspirasi dari siswa-siswa SMN 1 Sukaraja. Lalu kami akan mencakupnya dan akan merealisasikannya. Terus apa lagi ya? Mungkin sekian dari paslon nomor 2. Oke, untuk program unggulan paslon nomor 3, yang pertama ada memanfaatkan perkembangan teknologi, di mana kami nanti akan membuat saluran WhatsApp yang berisikan informasi-informasi resmi dari SMA Negeri 1 Sukaraja dan resmi dari OSIS MPK Negeri 1 Sukaraja. Dan juga program unggulan kedua kami yaitu patroli siswa yang mencakupkan kegiatan ibadah sholat Jumat dan juga kegiatan ibadah-ibadah sholat lainnya. Mungkin dari Padi ada gebrakan apa nih sendiri? Mungkin untuk program unggulan kita tidak jauh bersama paslon lain, cuma kita itu memiliki program unggulan yang dimana kita tuh akan mengumpulkan setiap perwakilan kelas, setiap wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah serta guru-guru yang lainnya untuk mendapatkan hasil-hasil yang diberikan suaranya oleh siswa, aspirasi, saran, kritikan, dan setelah kita lakukan, kita pasti akan langsung tunjukkan dan kita akan laksanakan. Dan kita lihat juga berapa dampak yang besar dari pertemuan ini, dari program unggulan kita. Betul sekali, itu namanya forum keterbukaan, di mana kita bisa terbuka, di mana kita bisa bertukar ide, saling memberikan motivasi, saling memberikan saran, saling mengingatkan jika ada yang salah atau tidak benar, atau ada ide-ide bagus yang mungkin tahun kemarin masih terpendam dan belum dikuatkan. Di sini kita ingin mengembangkan hal itu juga. Dan juga saya juga memiliki salah satunya adalah programnya VR atau Public Relationship, di mana siswa dan siswi manis itu memiliki wadah untuk mencari informasi tentang beasiswa, tentang duta-duta, tentang hal lain di luar sana yang mungkin sekarang belum terjangkau di SMN 1 Sukaraja ini. Oke. Bagaimana kalian menjalankan atau mewujudkan program tersebut yang kalian rencanakan? Mungkin dari paslon 3 dulu ini yang mau memberikan jawaban. Oke, bagaimana cara kami untuk mewujudkan dan menjalankan program-program tersebut? Tentunya kita pasti membutuhkan tenaga-tenaga dan juga partisipasi dari para siswa maupun guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Sukaraja untuk mensukseskan program-program kami. Izin menambahkan sedikit, untuk program kami itu kan ada saluran, jadi nanti kan kami pasti akan kerjasama dengan eskul. Apalagi di sini ada eskul IT, jadi kita bisa bekerja sama atau dengan divisi komisi dari OSIS MPK itu sendiri. Dari kita gimana dia cara mewujudkan? Kalau dari saya sih dengan meningkatkan komunikasi, terus dengan meningkatkan jalannya semua kerjasama dari siswa-siswi, ekstrakurikuler, itu dapat mewujudkan visi misi yang kita jalankan, yang kita inginkan dengan kerjasama dari seluruh siswa dan siswi di SMN 1 Sukaraja ini. Itu sih yang paling penting menurut saya. Betul, dan yang paling penting juga yaitu partisipasi dari siswa juga, dan kita juga pasti menginginkan semuanya dari siswa, dari setiap organisasi dan setiap pihak sekolah juga mendukung agar program-program kita ini dapat terrealisasikan. Terima kasih. Dari paslon 2. Oh iya, paslon 2. Sorry.
Oke, mungkin cara kami untuk mewujudkannya adalah dengan mempersatukan terlebih dahulu, yang dimana kita akan mendengar seluruh aspirasi dari pihak sekolah, siswa, dan mempersatukannya. Terus juga dengan komunikasi yang baik, karena visi dan misi kita pun tidak akan berjalan jika tidak adanya ketersatuan antara ketiga belah pihak. Jadi kita akan menyatukan inspirasi atau apapun itu dari berbagai pihak, lalu mencoba merealisasikannya gitu. Dengan begitu visi dan misi kita dapat terrealisasikan dengan partisipasi dan dukungan dari sekolah juga tentunya. Oke, jadi di sini kita akan membangun komunikasi yang baik antar siswa ekstrakurikuler dan juga guru-guru, yaitu untuk membantu kami dalam merealisasikan semuanya, dan juga kami membutuhkan partisipasi dari seluruh siswa untuk memastikan bahwa setiap program kerja yang kami laksanakan berjalan dengan baik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah jika kalian tidak terpilih, apakah kalian tetap ingin menjadi OSIS atau MPK? Pastinya iya dong. Kita intinya jika kita mau tidak terpilih atau terpilihnya, kita saling mendukung, saling menyokong, saling membantu. Karena tanpa dukungan kita semua, tanpa bantuan dari kita semua, tanpa komunikasi yang baik dan jalinan kerjasama, itu semua tidak akan terwujud. Pastinya saya akan mendukung semua program-program, semua visi misi paslon yang terpilih selanjutnya. Tentu saja saya juga akan melanjutkan OSIS MPK karena tujuan utama kita adalah untuk memajukan sekolah dan juga membangun sekolah yang lebih baik lagi. Bukan hanya untuk bersaing bersama teman-teman yang lainnya, tapi kita justru bekerja sama bagaimana caranya agar kita bisa berkembang bersama juga. Terima kasih. Jadi mau siapapun ketuanya itu kita akan support, kita akan beri dukungan yang maksimal, dan juga kami akan terus melanjutkan OSIS MPK ini. Kami akan support terus ketuanya. Jadi siapapun nanti yang terpilih itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sekian, terima kasih. Dari saya sendiri, tentunya jika saya tidak terpilih, saya akan terus mendukung program-program kerja yang ketua terpilih nantinya, karena tujuan dari masing-masing kita pun sama, yaitu ingin memajukan OSIS dan siswa tentunya. Jadi jika yang tidak terpilih, ini kan bukan persaingan, namun sebuah perwujudan untuk membangun kualitas dan prestasi dari Semanis dan OSIS ke depannya. Jadi siapapun yang terpilih, kita akan mencoba saling mendukung dan mendukung setiap program kerja yang akan direalisasikan. Oke, untuk saya, siapapun itu pemenangnya, bagi saya tidak masalah jika tidak mendapat sebagai ketua. Mengingat tujuan kami dari awal itu ada untuk mengembangkan dan untuk mempersatukan, untuk membesarkan OSIS MPK SMA Negeri 1 Sukaraja. Yang artinya, jika pun tidak terpilih, tujuan kita tetap sama dan tetap satu tujuan. Kita pasti akan mendukung teman kita yang menang, mendukung program-programnya, dan juga kami benar-benar ingin membentuk dan membesarkan nama OSIS MPK. Mungkin dari saya sendiri cukup sama dengan pendapat teman-teman yang lain ataupun paslon-paslon yang lain. Jika tidak terpilih, masih akan tetap mendukung program kerja ataupun visi misi dari paslon yang terpilih, dan kita juga pasti bakal kerjasama juga nantinya untuk menjadikan OSIS MPK lebih maju. Mungkin cukup sekian. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, closing statement. Apa harapan untuk OSIS MPK mendatang? Dari paslon nomor urut 2 deh kayaknya. Jadi harapannya untuk kedepannya mungkin mewujudkan OSIS MPK yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya, membawa perubahan yang baru di OSIS MPK, dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Jadi harapan saya untuk OSIS ke depannya, semoga di bawah kepemimpinan siapapun itu nantinya, OSIS dapat terus berkembang dan membawa perubahan-perubahan yang positif untuk Semanis, di mana OSIS dapat menjadi role model dalam mencontohkan perilaku untuk siswa-siswa Semanis. Juga OSIS ini dapat menjadi sebuah kesatuan yang utuh, solid di dalamnya, bukan hanya terlihat luar personal brandingnya yang bagus, tapi di dalamnya juga memang solid gitu. Dan juga semoga OSIS bisa membawa dampak yang benar-benar bisa membawa impact yang baik untuk Semanis gitu. Untuk harapan ke depannya, semoga OSIS MPK ini lebih baik dan banyak perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian.
Oke, menurut harapan saya untuk OSIS MPK ke depannya, semoga OSIS MPK SMA Negeri Sukaraja membawa perubahan yang lebih baik lagi dan juga siswa anggota OSIS tersebut dapat aktif secara keseluruhan dan juga dapat mengembangkan dan juga berpartisipasi lebih tingkat lagi, terus memberikan perubahan dari tahun kemarin. Dan harapan dan saya juga yakin bahwa OSIS MPK yang akan mendatang ini akan membuat perubahan yang baru, akan membuat kreativitas-kreativitas yang lainnya. Dan saya harap juga OSIS MPK yang akan mendatang lebih mengutamakan kekeluargaan, kesatuan dan juga persatuan antara anggota OSIS MPK-nya. Terima kasih. Betul sekali dia. Tanpa adanya kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, kita tidak akan bisa mencapai impian kita atau pencapaian lebih baik lagi. Maka dari itu harapan saya adalah semoga kedepannya kerjasama, komunikasi dan jalinan kekeluarganya itu semakin meningkat, dan juga semoga OSIS MPKD SMA 1 Sukaraja ini dapat membawa perubahan baik, dampak baik, dan juga dapat membawa gebrakan baru untuk menuju SMA 1 Sukaraja yang lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga harapan-harapan kalian tercapai demi Semanis yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah untuk generasi selanjutnya. Terima kasih.